Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. A, B, C, D adalah awal aku belajar berbicara dan membaca di awal umur 40 tahun. Ingatkah ketika kita mulai belajar menulis? Zamanku dulu, aku mulai belajar menulis waktu duduk di kelas 1 SD. Tetapi orang tuaku sudah mengajarkan aku menulis sejak TK. Tetapi sekarang, bukan hanya belajar menulis sejak TK saja, bahkan anak-anak TK pun sudah bisa menulis dengan lancar serta berbahasa dan menulis dalam bahasa Inggris seperti anak-anakku dulu. Pernahkah terbayang aku tidak bisa menulis sama sekali? Jangankan menulis, berbicara pun sama sekali tidak bisa. Setelah aku terserang stroke 8 Januari tahun 2010 di San Francisco, Amerika. Ketika sudah mulai aku bisa berbicara, walaupun hanya sekedar kata-kata tanpa makna yang jelas, atau hanya sekedar bisa mengucapkan nama anak-anakku saja, aku benar-benar gerah. Ya, karena aku ingin sekali untuk bisa mulai terapi, untuk lebih cepat sembuh. Sehingga seorang terapis Amerika namanya Randy mengajarkan aku bukan hanya belajar berbicara dalam satu kata demi satu kata saja, tetapi mulai menterapiku untuk menulis dengan tangan kiri. Karena tangan kananku lumpuh, sama sekali tidak bisa digerakkan. Randy, seorang perempuan berumur sekitar 40-an, sangat sabar untuk menterapiku. Satu demi satu kata, aku belajar kata-kata dalam bahasa Inggris. Ball, book, dan sebagainya, sampai aku mulai bisa merangkai kata demi kata menjadi kalimat sederhana. Setelah itu, aku meminta Randy untuk mengajariku menulis dengan tangan kiriku. Jika kita sehat, mungkin tangan kanan kita lebih sedang tidak bisa berfungsi karena sakit, tetapi otak kita normal. Kita hanya menyesuaikan diri saja. Paling-paling hanya beberapa saat saja dan kita bisa mampu menulis dengan tangan kiri sampai tangan kanan kita berfungsi kembali. Tetapi ketika kita mengalami stroke seperti aku, apalagi stroke yang berat, otakku sudah cacat, termasuk untuk memerintahkan tangan kiriku untuk menulis. Sehingga hanya menulis satu kata yang dicontohkan saja aku belajar berhari-hari. Lalu aku mulai belajar kata-kata dalam bahasa Indonesia. Satu demi satu dirangkaikan kata-kata itu menjadi sebuah kalimat oleh terapisku Ibu Cornelia di Rumah Sakit Cikini, mengajarkan aku benar-benar dengan kesabar yang tidak terhingga. Setiap hari setelah terapi fisik pagi, selama 6 bulan itu, mulai Februari sampai Juni tahun 2010, sebelum aku benar-benar bisa dan yakin untuk bisa mulai bekerja lagi sebagai seorang arsitek. Dari kata-kata yang sudah bermakna, aku mulai belajar merangkai kata-kata itu juga mulai belajar berhitung, mulai dari 1 tambah 1, 1 kali 1, 1 kurang 1, 1 bagi 1. Juga berhitung dengan angka yang lebih banyak dari mulai menuliskannya sendiri. Lama-kelamaan aku mulai bisa lebih baik dalam menulis. Aku belajar menulis langsung dari Alkitab sampai aku benar-benar yakin bahwa tulisan tangan kiriku bisa terbaca dengan baik untuk aku bisa mulai bekerja lagi setelah aku
belajar keras sekeras-kerasnya. Tidak gampang sebagai aku. Jika teman-temanku menganggap aku tetap tegar dan semangat, itu memang benar. Jika ada yang mencibirku dan menganggap aku tidak bisa apa-apa lagi, itu pun tidak terlalu salah. Tetapi ketika ada orang yang mengatakan, jelas saja Kristi sekarang bisa seperti ini karena Kristi kaya, semua bisa dibeli. Kalau nggak punya uang, pasti sama saja dengan yang lain. Itu yang membuat aku meradang, marah. Mereka tidak tahu perjuanganku. Belajar mati-matian untuk bisa mengangkat derajatku sebagai insan pasca stroke yang hanya divonis berbaring saja sampai akhir hayat. Tidak ada yang bisa tahu betapa aku benar-benar takluk pada Tuhan untuk semakin berserah sesuai dengan kehendaknya. Inilah salah satu kesaksianku sebagai insan pasrah stroke, bahwa semakin kita berserah pada Tuhan, kita akan semakin dimampukan untuk terus lebih baik. Kuncinya adalah berusaha, berdoa, percaya, dan bersyukur. Jangan pernah menyerah dan jalankan kunci itu. Percayalah, Tuhan tetap membimbing kita dimanapun kita berada.